Nanti ada waktunya mengisi kok. Jangan nunggu diisi. Selamat sore. Sore. Gimana, udah siap? Siap. Seperti biasanya sebelum kita mulai, minta ketua kelasnya untuk menyiapkan pemainnya. Berdoa dulu. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya bersiap. Beri salam. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Duduk. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Udah makan tadi di rumah? Sudah. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kita selalu diberi kesehatan. Jadi kita bisa belajar bersama-sama di sekolah ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Dika kenapa? Sakit. Dika sakit. Kita doakan Dika semoga cepat sembuh ya. Gimana, kalian sudah siap? Siap. Sebelum kita mulai, aku punya pertanyaan. Udah pernah belajar pesawat sederhana kan? Sudah. Iya, tapi kita belajar tentang bidang listrik. Pekerjaan apa yang dikerjakan dengan prinsip bidang ini? Pekerjaan apa yang pakai prinsip itu? Apa? Menyapu kelas. Hampir, belum ya, tapi hampir. Ada? Mengangkat komik. Bagus, mengangkat komik bisa. Prinsip bidang miring ya, bidang miring ya. Bidang miring ini kita letakkan papan yang lurus, tapi kita tidak letakkan tegak lurus, miring gitu. Apa? Tulis belum. Kalau biasanya orang mendatang barang karena berat, biasanya dibuatkan papan kan? Nah, bagaimana jika pekerjaan itu dikerjakan tanpa bidang miring? Bidang miring kan sangat sederhana. Gimana kalau tidak menggunakan konsep pesawat sederhana? Pekerjaannya kan terasa lebih. Nah, dengan adanya pesawat sederhana, maka pekerjaannya bisa lebih ringan, mudah. Bagus sekali. Nanti kita akan belajar materi berikutnya ya, lanjutan dari yang kemarin, yaitu pengungkit, jenis pengungkit. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian nanti guru arahkan untuk melakukan literasi sains. Nanti kalian bisa membaca melakukan literasi baik di Ajar, bisa juga di jurnal penelitian. Jadi kalian bisa akses jurnal penelitiannya di website, namanya Google Scholar. Bagus itu. Nah, selain itu kalian juga bisa menyimak video animasi dan juga melakukan diskusi ke kelompok. Melalui itu kalian diharapkan bisa menyebutkan jenis-jenis pengungkit. Yang kedua, menjelaskan konsep pesawat sederhana jenis pengungkit. Kemudian yang ketiga, membuktikan konsep pesawat sederhana jenis pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan untuk tabir pengetahuan. Yang terakhir, silakan Surya. Menganalisis. Kamu bisa menganalisis prinsip kerja pengungkitan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kamu bisa menganalisis bagaimana sebenarnya prinsip kerja pengungkit dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk keterampilannya, kalian diharapkan bisa menyelidiki manfaat pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Kita selidiki dalam kehidupan sehari-hari pekerjaan apa yang menggunakan konsep pengungkit. Kemudian bisa menyajikan hasil penyelidikan, hasil pemecahan masalah terkait manfaat pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang bisa. Mana nih? Boleh, silakan. Kamu bisa mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah terbaik manfaat pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bisa mengkomunikasikan lewat apa? Lewat presentasi.
Seperti biasa kan? Nanti kita akan presentasi. Nah, kalian diharapkan punya kemampuan untuk mengkomunikasikan, menyampaikan hasil pemecahan masalahnya kalian. Gitu ya? Apa manfaatnya untuk kalian? Nah, dengan belajar pesawat sederhana jenis mungkin, nanti pekerjaan yang kalian lakukan, baik itu membantu orang tua atau membantu kakek, nenek, kakak, tetangga, itu bisa terasa lebih mudah karena kalian punya pengetahuan tentang prinsip pesawat. Misalnya dari satelit, ada yang ngangkat langsung, kasih tahu dia kok ada cara lebih mudah nih Pak Sakit. Ini pesawat sederhana. Bisa? Model pembelajaran yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah PBL, Problem Based Learning. Kalian belajar dengan menemukan permasalahan dalam sebuah fenomena dan belajar juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Betul kan? Kalau ada masalah kan harusnya Nah, sekarang tugasnya kita mencari masalah dulu. Pak Guru punya fenomena nih, gitu kan. Ada video fenomena tentang yang ada kaitannya dengan pesawat sederhana. Silakan kalian simak. Kalian temukan rumusan masalah dalam fenomena itu. Ada sebenarnya ya. Bukan salah kan? Yang berulang tenaga. Kenal pernah lihat mungkin? Oh serius di mana? Kabur aja belum pernah lihat orang ini. Katanya baru kerja. Kan tadi pertanyaannya kenal? Iya. Kenal di mana? Bapak fokus di fenomenanya. Buat terakhir ini. Jatuh lagi. Malu ya sama kalian. Ambil dicari rumusan masalahnya ya. Kameranya harus dipindahkan biar bisa.
orang angkat sawit ya. Dari fenomena tersebut, rumusan masalah apa yang kalian temukan? Kenapa bahunya lebih dekat dengan buah sawit? Kenapa bahunya ini ya lebih dekat dengan buah sawit? Oh, pada saat dia mengangkat dengan tombak. Bagus. Ada lagi? Kenapa mengangkat sawit menggunakan alat? Kenapa mengangkat sawit itu harus pakai alat? Oh iya, bagus sekali. Kenapa dalam langsung angkat kan? Kenapa harus pakai tombak masalahnya? Ada yang punya masalah orang lain? Ada? Tidak apa-apa dengan belum. Silahkan sekalian. Tidak dalam melakukan pekerjaan tersebut. Apa penggunaan bidang miring? Mungkin maksudnya pengungkit. Iya. Apa manfaat pengungkit dalam pekerjaan tersebut? Oh ya, bagus sekali. Silakan. Kenapa harus begini itu tadi kan? Ya. Harus sampai harus menggunakan tenaga dulu. Saya mulai bagus sekali. Sudah banyak ya? Ya. Sekarang kita rumuskan nih. Rumusan masalah apa yang kalian akan selesaikan dalam masalah ini? Kelompoknya Jenderal Sudirman. Kelompoknya Jenderal Sudirman, rumusan masalah mana yang akan diselesaikan? Ini hanya tentang Apa tadi? mengapa mengangkat sawit harus menggunakan alat. Mengapa mengangkat sawit harus menggunakan alat? Itu tadi sama ya. Kalau kelompoknya Raden Ajeng Kartini, yang tadi, oh iya, mengapa menggunakan alat? Kelompoknya Ki Hajar Dewantara, apa tadi? Kelompoknya Rahayu tadi apa? Pangeran Diponegoro. Kenapa bahunya lebih dekat dengan buah sawit? Kenapa bahunya itu lebih dekat dengan buah sawit? Kenapa tidak begini mungkin maksudnya? Ya. Oh iya, ada lagi apa? Tadi dia kan angkatnya pakai tangan yang Kiri. ini ya. Itu bisa dijadikan rumusan apa? Ada? Kan tadi dia angkatnya pakai tangannya. Gimana cara dia? Bagus nggak apa-apa yang pakai sapu ya. Nah. Dia gini. Kenapa? Angkat sawitnya. Apa? Menggunakan kata-katanya gimana? Kenapa angkat sawitnya harus begini? Berarti tangan yang apa tadi? Harus pakai tangan yang di tengah-tengah angkatnya. Kenapa anda yang di ujung angkatnya? Boleh. Maksudnya tadi kenapa pada saat angkat sawit itu tangan yang di tengah-tengah itu digunakan untuk mengangkatnya? Kenapa bukan tangan yang satunya? Boleh. Nah, masing-masing udah punya rumusan masalahnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sebelum itu, Pak Guru pastikan masing-masing dari kalian sudah berada dalam kelompoknya ya. Ya, ini ada kelompok Pangeran Diponegoro. Dalam keterangan kelompoknya Bung Tomo. Angkat tangan kelompoknya Jenderal Sudirman. Angkat tangan kelompoknya Ki Hajar Dewantara. Kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Nah, sebelum kita mulai menyelesaikan masalah ya, Pak Guru akan bagikan dalam KPD. Lalu minta masing-masing perwakilan kelompoknya untuk maju. Mulai dari di Ponegoro. Ada berapa orang yang tepat? Kelompoknya Ki Hajar Dewantara.
Kelompoknya Jenderal Sudirman. Kelompoknya Bung Tomo. Kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Silakan dilengkapi dulu identitas kelompoknya di halaman pertama dari Bapak ini. Itu nama apa itu? Namanya kalian, jadi kelompoknya udah ya, masing-masing dari kalian kan sudah punya rumusan masalahnya. Kalau ada masalah berarti harus diselesaikan. Betul. Nah, untuk menyelesaikannya kalian akan belajar untuk melakukan literasi. Tapi sebelum itu boleh perhatikan. Oke, perhatikan itu kan ya. Kalau dulu punya video animasi. Video animasi ini lucu. Pendek, cuman 2 menit ada. Enggak sampai 1 menit lebih atau 2 menit lebih. Kurang lebih 2 menit. Video animasi yang akan bisa mengantar imajinasinya kalian tentang bagaimana pesawat sederhana jenis Sputnik itu. Silakan disimak ya.
segitiganya? Titik tumpu, betul. Nah, titik tumpunya tadi, segitiganya tadi digeser-geser kan? Ya. Nah, apa yang kalian dapatkan? Semakin mendekati beban, makin mudah untuk mengangkat beban. Nah, kenapa bisa begitu nanti kita akan selesaikan. Tapi yang tadi itu udah kayak film Indonesia apa tuh Indonesia? Yang kalau ada mobil dari depan, nanti jauh mobilnya udah teriak, lalu pindah. Oke, tadi kalian sudah membuat masalah, kita selesaikan. Nah, kalian Pak Guru persilahkan untuk melakukan itu aja. Silahkan interaksi di bahan ajar. Masing-masing kelompok sudah punya bahan ajar. Ada ya? Di bahan ajar itu ada banyak sekali informasi tentang pesawat terbang terkait pengungkit untuk menyelesaikan masalah yang kalian berusaha. Nah, di LKPD ditulis dulu rumusan masalah masing-masing kelompok ya. Kenapa bahunya lebih dekat dengan buah sawit? Diskusi aja enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian butuh literasi lain, kalian bisa lakukan literasi di jurnal penelitian. Masing-masing punya HP-nya? Coba dibuka di browser HP-nya. Ketik Google Scholar. Google Scholar. Buka browser HP-nya ya. Buka browsernya. Kalau kalian browser pakai apa? Chrome. Di internet. Biasanya di internet itu Google pakai apa? Silakan kita. Ketiknya Google kayak gitu. Google Scholar. Tampil. Lihat Google Scholar. Pilih Google Scholar ini. Silakan diklik. Nah, Google Scholar. Sudah ada mas, klik Google Scholar-nya. Kalau sudah selesai, klik Google Scholar dulu. Yang itu yang tulisan Google Scholar. Jangan pakai. Itu ada jurnal-jurnal udah ada di beberapa. Surya udah dapat jurnalnya. Udah. Nah ini Google Scholar tampilannya. Ketik aja apa yang mau dicari, misalnya pesawat sederhana jenis pengungkit, coba diketik, nanti akan banyak sekali jurnal tentang pesawat sederhana jenis pengungkit. Nah, pesawat sederhana jenis pengungkit, aku kan muncul jurnal-jurnal tentang di bahan aja juga perlu. Nah ini di bahan ajar juga ada kok. Tapi kan ini agak ribet ya kalau kalian mesti ngetik linknya kayak gini. Gampangnya buka aja Google Scholar. Kemudian ketik judul dari jurnal penelitian ini. Salah satunya boleh pilih ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Nanti akan muncul satu. Kalau ada kesulitan kan terus dulu. Artinya berapa? Biasanya bilangnya satu. Jadi ini untuk kelompoknya kelompok. Kemudian ini apa namanya? Yes, ini untuk kelompoknya jadi brown sebelumnya. Kelompoknya rajin lagi itu berapa ya? Ini supaya satu deh. Satu aja ya? Satu. Masing-masing tadi Pak Guru udah berikan alat kan ke kelompok-kelompok. Ada yang dapat sapu, gunting, kertas, ekor, ada yang dapat pinset, ada yang tato. Identifikasi bersama kelompokmu. Alat yang Pak Guru berikan itu masuk jenis pengungkit keberapa? Maka kalian udah tahu mungkin ada tiga jenis. Jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, identifikasi alatnya ini. Nah, itu sudah diangkat. Misalnya ini. Alat ini termasuk ke jenis pengungkit keberapa? Kan jenis pengungkit dibedakan berdasarkan tempat titik kumpul kan? Beban yang kuasa. Nah, maksudnya apa ini? Nah, di sebelah ini. Identifikasi. Apa yang diidentifikasi di sini? Gaya kuasa, titik tumpu, dan beban. Dan bebannya. Tiga itu yang paling diidentifikasi. Bedanya cuma posisinya. Kadang titik tumpunya di tengah, kadang di pinggir, kadang yang kena gaya kuasa, kadang yang kena beban. Identifikasi. Hati-hati pakai alat tak jangan. Nah, identifikasi. Ada pakai tumpunya.
di LKPD kan ada tempat kosong tuh. Nanti kalian gambar tabel di situ. Bisa gambar tabel kan? Yang penting dalam sebuah tabel itu informasi yang ingin kalian tulis. Nomor pasti ada nomor. Atau dalam tabel itu. Yang kedua nama alatnya. Itu alatnya namanya apa? Terus jenis pengungkitnya. Jadi kolomnya ada 3. Untuk nomor. Kalian buat tabelnya ya, bisa kan? Penggarisnya ada kan? Kalau udah diidentifikasi, kalian masukkan dalam tabel. Di LKPD itu ada tempat kosong untuk gambar tabel. Nah, di sini. Nanti gambar tabel sini ya. Gunakan kreativitasmu untuk membuat tabelnya. Bagaimana caranya yang mudah, silahkan lakukan itu. Yang jelas dalam tabel itu pasti ada apa yang kalian identifikasi tadi, alatnya, terus jenis pengungkitnya, terus apa lagi yang penting, nomor kan biasanya dalam tabel ada nomor kan. Nah itu. Kalau mau tambahkan yang lainnya boleh. Ya tadi punya kartu dipanggil ya, berapa? Kan kosong kan? Nah buat tabel gitu ya. Ada misalnya? Kelompok yang tidak punya misal angkat tangan. Ya semua. Nah, ini masih ada 3 nih. Yang kurang siapa? Ada berapa yang bisa? Sini ada berapa? Sini ada berapa misalnya? 2. Satu berapa? Nah ini untuk kelompoknya Raden Ajeng tadi. Mau pakai tabel gitu bisa kan? Yang kolom yang pertama apa? Terus sebelahnya apa? Sebelahnya apa? Hasil identifikasi. Sebelahnya lagi, tapi kan baru minta kalian identifikasi ini termasuk jenis pengungkit keberapa. Tapi di kolom yang sebelahnya bisa ditulis ini jenis pengungkitnya tulis dulu. Tadi yang isiannya nanti jenis pengungkit pertama, jenis pengungkit kedua, kan gunakan garis langsung di sini ya. Di LKPD-nya. Nah, apa 3 itu penting. Kalau mau nambah boleh nggak? Tapi 3 itu yang paling penting. Kalau mau nambah di sebelahnya boleh. Apa aja yang kalian identifikasi dari sini? Misal, kalau tabel kan ada nomor di sini. Kalau pertama kalau kedua, ini ada namanya. Takutnya kita salah persepsi nanti kita masukkan orang mikirnya satu kan. Jadi kita taruh tabel kolom untuk nama alat. Nah itu kan tabel tadi kita ada identifikasi. Ini gimana untuk jenis yang pertama, yang kedua, yang ketiga nih. Ini ada di gambar buat tabel kayak gini ya. Buat tabel, tabelnya tabel. Ini kan namanya nanti ada kolom nama. Tadi misalnya ini dia masuk
Belajar bikin tabel. Kalian bisa kok. Pasti bisa. Ini tiga ini. Kalau ditolongkan yang lainnya apa? Silakan identifikasi, tuliskan dalam tabel. 1 dan berapa ya? Udah selesai? Misalnya kalau kita ada kolom yang di mana saja? Enggak. Alat yang Pak Guru kasih itu yang kalian identifikasi. Kalau sudah selesai nanti Pak Guru kasih lagi 1. Nah, 2 atau 3. Pak, kalau sebenarnya panggil Pak Guru. Atau cari di jurnal, di Google Scholar, cari pingset termasuk jenis pesawat sederhana, pengungkit jenis berapa. Di jurnal bagus itu benar-benar. Kelompok 3 apa kelompok 3? Boleh kayak gitu boleh. 2 kolom boleh. 3 kolom juga boleh. 4 kolom boleh. Gunakan kreativitasnya. Kelompok yang sudah angkat tangan ya. Ada di mana aja? Ada penjelasan tentang jenis. Di jurnal juga boleh cari. Nah, Mana ya jenis kopi? Lihat aja. Nah, jadi bisa ini masuk yang berapa? Nah, lihat yang rumah ini kalau yang pertama udah selesai? Udah tahu bisa udah akan berarti ke kelompoknya Bung Tomo udah selesai itu, mantap. Dan Pak Guru ganti alatnya dengan penggunting buku. Oke. Ini aja yang diidentifikasi yang ini ya, yang masukkan dalam kolomnya. Satu-satu pelan-pelan. Sudah? Pak Guru ganti dengan bisa. Oh jangan set sama dengan hektar jenisnya. Kelompoknya kaki ini udah selesai 1 minggu. Kan maksudnya gini lama-lama saja Kelompoknya Jenderal Sudirman sekarang kalian identifikasi satu maksud jenisnya itu berapa. Masukkan dalam tabel ya. Jenisnya orang nyapu gimana? Nah, gimana orang nyapu? Gini ya? Gini? Kok gini?
Bukan. Oh, di Ayun. Yang di Ayun? Silakan identifikasi sendiri. Mana yang di Ayun? Yang mana kuasanya, mana ini, mana bebannya? Cepat sekali. Ini kelompoknya dia kejar di antara kelompoknya dari bunyi. Tukar ya? Ini nama alatnya apa? Membuka tutup botol. Sekarang identifikasi. Masuk jenis pengikut keberapa? Tadi kelompok yang nanya kalian ya? Nanti ya. Silakan identifikasi. Tajam. Jenderal Sudirman, kelompoknya Jenderal Sudirman. Kita identifikasi akhirnya. Bikin 3-nya Pak. Ini 3 jam sudah dapat 3? Enggak. Ini sekarang ya. Dari gunting ini yang mana titik kumpul? Ini. Gaya puasanya. Kamu ini pilih ini atau tidak 3? Canda. Berarti yang ini ya gaya kuasa otomatis, yang ini. Jadi kelompoknya Pangeran Diponegoro kan? Pangerannya. Sudah selesai ya? Berapa udah ini? Alat berapa ini? Alat ketiga. Ada 3 alat kan? Sudah berapa alat? Sudah berapa alat? Ya? Sudah berapa alat? 2. Terakhir. Ini aja. Ini namanya apa? Nah itu. Boleh perhatiannya sebentar. Guru dan kiri dulu Google Form di grup WA-nya di WhatsApp-nya, coba dibuka. Di situ ada assessment for learning, ada soal quiz gitu. Nah, guru ingin tahu pemahamannya kalian ini sampai di mana sih? Jadi kalau ada yang masih belum begitu paham, kita bisa luruskan. Sudah terbuka link Google Form-nya? Sudah. Ada soal kan? Nah, tulis dulu namanya, terus jawab soalnya. Klik aja, setelah itu submit.
Nah, LA1 ini kelompoknya LA1 ini udah buka. Dan siapa? Nggak apa-apa, kirim aja. Langsung kirim. Langsung kirim ya. Kirim jawabannya. Pak Guru hitung nih dari hitungan 5, soalnya sudah kok. Kalian catat. 5. Oh, melek jaringannya. Silahkan dijawab, langsung kirim jawabannya. Kerja tetap. Itu bukan tetap Pak Guru salah tulis, itu kerja, prinsip kerja. Konsepnya gimana gitu. Itu termasuk ke jenis fungsi berapa gitu. Namanya siapa? Bebas gitu. Namanya bisa boleh. Ya, 5 4 3 2 1. Silakan langsung kirim. Sudah ini sudah submit. Oke, gimana soalnya tadi? Perhatikan pernyataan berikut: menggerakkan roda sepeda, memasang bom pada mesin, memindahkan buah salib menggunakan toga, mengambil air di sumur, dan menyapu lantai kelas. Aktivitas yang dapat dikerjakan menggunakan prinsip kerja sedikit terdapat pada pernyataan nomor. Coba angkat tangan yang jawab. Tidak ada? Ada? Ada 2 orang. Angkat tangan yang jawab B. Tidak ada. Yang jawab C. Oke. Boleh. Yang jawab D angkat tangan. Berarti sebagian besar jawabnya C ya. Jawaban yang benar adalah aktivitas nomor 3 dan 5. Berarti jawabannya C. Apa? Namanya belajar kan ya? Aku udah dapat gambarannya, sudah pakai di mana pemahaman kalian. Silakan dilanjutkan menyelesaikan permasalahan yang lain tadi. Ini ya KPD-nya. Kalau ada kesulitan panggil Pak Guru ya. Itu apa itu? Ayo diselesaikan LKPD-nya ya.
Karena setelah ini kita akan presentasikan hasil penyelesaian masalahnya kalian. Soalnya kita diburu waktu. Bukan yang ini, begini. Ini pakai logika aja, kan gambar-gambar. Terus ada keterangan titik kanannya kan. Kali masanya 30 gram, berarti masanya ini 30 gram. Beratnya berarti 3. Maka tongkat yang panjangnya 1. Panjang bola ini 1,8 meter. Panjang bola kuasanya ini 120 kurang 100. 20 berarti menandanya 20. Berdasarkan prinsip kerja sosial, mengapa petani tersebut memilih tempo mendekati? Mengapa petani tersebut tidak memilih tempo mendekati tangan? Ini pertanyaannya, kenapa ini bahunya tidak dekat dengan tangan? Kenapa? Pakai logika. Rumusnya cuma mengantarkan kita ke logika. Ya, 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Boleh manfaatkan semua sumber yang kalian miliki, sumber belajar. Juga ngajar sebenarnya juga. Kalau kurang silakan cari di jurnal atau di Google. Manfaatkan. Ya, waktunya tinggal sedikit ya. Ada kesulitan kelompoknya dulu apa? Ini solusinya yang sebelumnya tadi kan ini kenapa tadi menggunakan awal berarti alasannya gampang kan? Menit lagi ya, 4 menit lagi, 3 menit lagi.
saja. Kan pertanyaannya berdasarkan prinsip kerja perangkat maka perangkat tersebut tidak memiliki titik kumpul mana? Iya, yang jauhnya kan. Kenapa nggak mendekati tangannya aja? Kenapa tidak bahunya itu lebih dekat ke tangan? Apa harus kedua? Jawabannya apa? Analisis gambar. Dan petunjuk pemahaman dan apa itu berdasarkan pertanyaan menggunakan prinsip kerja. Nah, dari kota ini menetapkan tidak lebih dekat ke tangan kenapa dia harus kenapa tidak lebih dekat dengan tangannya? Kalau dia dekat dengan tangannya nanti setelah melakukan penyelidikan bersama kelompoknya baiknya kerjasama pesawat sederhana jenis untuk setelah melakukan pemeriksaan baik Satu menit lagi ya. Molor nih, molor 10 menit. Nah, ayo kita presentasikan sekarang. Sekarang Pak Guru akan mempersilahkan kalian untuk mengkomunikasikan hasil pemecahan masalahnya. Masing-masing nanti maju kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Nanti Pak Guru akan berikan kesempatan juga kepada teman yang lain untuk menanggapi ya. Pak Guru mulai dari kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Silakan kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Jadikan hasil identifikasi tersebut pada sebuah tabel. Gunakan kreativitasmu dalam membuat tabel. Jenis alat sapu,
jenis pengungkit jenis ketiga. Yang kedua, riset, jenis pengungkit jenis ketiga. Tiga, pelubang kertas, jenis pengungkit pertama. Setelah melakukan penyelidikan bersama kelompokmu, baik melalui literasi, pengamatan video, menganalisis bersama, dan diskusi kelompok, kalian telah mempelajari tentang prinsip kerja pesawat sederhana, jenis pengungkit, keuntungan mekanis, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah solusi sesuai dengan permasalahan. Solusinya adalah agar beban menjadi lebih mudah dilakukan. Mana ada yang mau menanggapi kelompoknya Raden Ajeng Kartini? Silakan. Silakan yang mau menanggapi pertanyaan. Boleh, tanggapan boleh. Ya, ayo. Siapa yang mau bertanya? Ya, menanggapi boleh, silakan. Jenis pengungkit. Apa yang mendapati? Ini salah satu jenis pengungkit ketiga. Dua, ini salah riset, jenis pengungkit ketiga. Lubang kertas, jenis pengungkit pertama. Gitu ya. Ada yang menanggapi lagi? Pak Guru kasih satu kali lagi deh. Saya mau menanggapi. Gak apa-apa, jangan malu, jangan takut. Boleh, silakan. Gak apa-apa. Silakan. Kalau kelompoknya Raden Ajeng Kartini katanya kesulitan apa yang dihadapi? Tidak ada. Oh, lancar ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Oke, sebelum kelompok berikutnya presentasi, Pak Guru mau ajak kalian untuk coba refleksikan dirinya, nilai dirinya sendiri, masing-masing. Coba direfleksikan kekurangannya tadi apa. Mungkin ada yang kekurangannya dalam mengidentifikasi alat, ada yang kekurangannya dalam memahami perhitungan matematika, ada yang kekurangannya yang lain misalnya gitu. Silahkan direfleksikan ya. Pak Guru akan tanya satu-satu nih. Pak Guru mau tanya kelompoknya Ki Hajar Dewantara, Uli, kendala yang dihadapi apa? Kesulitan, kadang Pak Algoris bilang mengerjakan kata sulit. Nanti cara memperbaiki berarti harus lebih fokus. Ada lagi ya? Karya Santika, kesulitan yang dialami selama belajar. Identifikasi jangan. Jadi kasih bersama ya, itu agak sulit. Jadi harus rajin latihan lagi dalam mengidentifikasi supaya lebih mahir. Ada lagi? Tadi Pak Guru lihat kalian mau bertanya ya? Pak Guru sarankan bagi yang mau bertanya dicoba sekali aja. Sekali kalau kalian sudah memberanikan diri, maka nanti akan bilang rasa takutnya, bilang rasa malunya, maka akan terbiasa berbicara. Gitu ya? Ayo kita saling memperbaiki. Berikutnya Pak Guru persilakan kelompok
kelompoknya Pangeran Diponegoro. Silakan maju, kita beri tepuk tangan untuk Pangeran Diponegoro. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan apa yang kamu temukan? Diskusikan bersama dengan kelompokmu dalam merumuskan masalah. Kenapa bahunya lebih dekat dengan buah sabit? Sajikan hasil identifikasi tersebut pada sebuah tabel. Gunakan kreativitasmu dalam membuat tabel. Nomor 1, alatnya pelobang kertas jenis pengungkit pertama. Kedua, gunting buku jenis pengungkit pertama. Tiga, gunting jenis pengungkit pertama. Masalah kelompokmu. Letak titik kumpul berada di antara beban dan kuasa. Sudah? Itu adalah presentasi dari hasil pemecahan masalahnya kelompoknya Pangeran Diponegoro. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Silakan kelompoknya Raden aja terpilih. Bagaimana konsep pesawat sederhana jenis luas atau pengungkit? Konsep pesawat sederhana jenis luas atau pengungkit. Pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tungku di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Satu lagi ya, perlu kasih kesempatan. Ada yang punya pertanyaan atau ingin menanggapi? Ada yang punya pertanyaan atau menanggapi? Ya, waktunya sedikit lagi. Jangan kamu ya, coba hadapi rasa malunya untuk berbicara. Coba bertanya depan. Kasih dulu, atau ada yang lain? Ada? Boleh. Iya, jadi dengan kalian. Boleh, silakan. Berdasarkan apa yang kamu hadapi selama proses pemecahan masalah? Dalam mencari jawaban, merasa kesulitan karena nonton macet dan membuat. Cukup ya? Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Pangeran Diponegoro. Sekarang kita samakan persepsi yuk. Karena tadi kan banyak pendapat kan? Kemudian ada beberapa juga yang perlu perhatikan rumusan masalahnya mirip-mirip. Tadi ada yang rumusan masalahnya kenapa harus menggunakan alat tadi ya? Saya salah ya. Itu kenapa? Biasanya alat digunakan untuk mempermudah, membantu, iya kan? Kenapa alasannya? Karena dengan alat itu pekerjaan akan terasa lebih. Ada juga tadi kenapa yang bahunya lebih dekat dengan buah sawit ya? Yang tadi fenomena tadi, ya kenapa? Karena keuntungan mekanisnya lebih besar. Kalau keuntungannya lebih besar, keuntungan mekanisnya lebih besar, maka pekerjaannya akan terasa lebih mudah. Tadinya buah sawitnya 30 kg, berarti 300 Newton. Nanti gaya yang kalian butuhkan untuk mengangkat itu bukan 300 Newton, lebih kecil dari 300 Newton. Lebih ringan berarti ya. Ada yang bisa kan? Ada yang ditanggapi? Nah,
masih bisa kayaknya ya. Pak Guru persilahkan satu kelompok lagi. Iya, ada yang menanyakan? Apa yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kali ini? Apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Mengetahui jenis-jenis mungkin, ya, mungkin. Apalagi? Ternyata pengungkit dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk mempermudah jalannya proses. Tangan dulu. Ternyata pengungkit sangat penting ya konsepnya, karena bisa membantu pekerjaan kita. Coba pekerjaan apa yang bisa diselesaikan dengan pengungkit? Menyapu, mengangkat sawit, menyapu kan gini ya. Ini mungkin tak? Konsepnya mungkin tak? Oke. Pada saat kita menyapu, yang kita gerakkan yang mana? Yang dari tubuhnya yang mana? Itu dulu deh. Tubuhnya yang mana? Yang? Kan ada atas, tengah, bawah nih. Ini tubuhnya yang mana? Kanan kiri maksudnya, atas. Oke, betul. Ini ditunggu ya. Ini tunggu jadi tempatnya. Bergerak tapi di tempat. Gaya kuasanya yang mana? Bawah atau tengah? Gaya kuasa. Yang tengah, betul ya. Gaya kuasa yang bisa kita gerakkan. Misalnya yang tengah ini gerakan kiri kanan. Yang diam yang atas. Bebannya yang mana? Betul yang bawah. Oh, ini uji lagi nih. Ini namanya apa? Ini jenis mungkin berapa? Yang berapa? Yang kedua, ada lagi yang lain? Tanah tiga. Jenis mungkin yang berapa? Yang pertama. Tadi ada yang kedua. Ada yang lain lagi? Coba kita analisa sama-sama. Di mana titik tumpunya? Di mana titik tumpunya ini, Hector? Yang sebelah kanannya Pak Guru? Tengah atau kiri? Betul, yang kanan. Di mana bebannya? Kiri. Yang tengah-tengah berarti gaya? Gaya kuasa. Tadi termasuk jenis ketiga. Apa lagi ya? Hector lucu nih. Ini gunting. Nah ini agak sulit sedikit karena kecil ya. Coba perhatikan di mana titik tumbuhnya? Kanan, kiri, atau tengah? Titik tumbuhnya yang mana? Yang bilang kanan angkat tangan. Oke, satu dari Dewa. Nah, yang bilang kiri angkat tangan. Titik tumbuhnya yang kiri. Oke, kalian. Yang bilang titik tumbuhnya di tengah angkat tangan. Loh, yang benar titik tumbuhnya ini ada di tengah. Cukup dibarukan. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke. Tugasnya kalian di rumah, kalian perhatikan bapak, ibu, kakak, atau tetangganya kalian yang lagi kerja. Seandainya pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan konsep pesawat sederhana yang mungkin, kalian bantu. Kalian sampaikan
Misalnya Pak, lebih gampang kalau kita pindahkan pakai pengungkit jenis pertama, jenis kedua, atau tante kayaknya gampang kalau kita pakai begini deh, jenis pengungkit yang kedua deh. Nah, dokumentasikan, bisa difoto boleh, ya. Akan dikerjakan di rumahnya nanti. Pertemuan kita berikutnya kita akan belajar penerapan pesawat sederhana, termasuk kerja otot pada sistem gerak manusia. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan pelajari bahwa ternyata dalam sistem gerak ini ada konsep pesawat sederhana juga. Bahkan pengungkit pun ada. Seperti apa itu nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, sekian pembelajaran. Ada terus ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Pak Guru berikan silakan Pak Guru silakan kepada kedua kelasnya untuk Semuanya bersiap. Ucapkan terima kasih.